Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pekan ini beredar informasi di dunia maya bahwa menggunakan masker terlalu lama dan terlalu sering dapat menyebabkan kematian. Selain itu, beredar juga informasi yang menyebut harga vaksin di Indonesia lebih mahal 1000% jika dibandingkan dengan negara Brazil. Benarkah kedua informasi tersebut? Rekan Livia Ramadanti akan mengecek faktanya berikut ini. Livia, silakan. Ya Robert dan pemirsa, memang pekan ini masih diwarnai dengan sejumlah informasi miring di media sosial, baik itu yang berkaitan dengan vaksin maupun juga penggunaan masker. Kita akan simak satu-satu dan kita akan lihat cek faktanya berikut ini. Informasi pertama beredar di media sosial Facebook yang menyebutkan memakai masker terlalu lama dapat menyebabkan kematian akibat keracunan dari karbon dioksida. Unggahan ini diikuti dengan adanya tangkapan layar atau tangkapan berita di media sosial, tepatnya di portal media online yang mengatakan bahwa menggunakan masker terlalu lama dapat menyebabkan kita keracunan karbon dioksida dari tubuh kita sendiri. Kemudian juga ada bentuk ajakan dari pengunggah untuk tidak lagi menggunakan masker karena dapat mengakibatkan hipoksia atau kekurangan oksigen dan mati karena fungsi paru-paru tidak lagi normal. Tapi benarkah klaim yang disebarkan di dunia maya tersebut? Kita harus cek dulu faktanya. Dan berdasarkan informasi yang sudah kita kumpulkan dari berbagai sumber terpercaya, kita lihat di sini ada spesialis penyakit menular dari pediatrik yaitu Matthew Thomas yang mengatakan karbon dioksida adalah gas yang terdiri dari molekul kecil. Molekul-molekul ini sangat kecil sehingga bisa melewati banyak bahan termasuk bahan yang digunakan untuk membuat masker seperti masker kain maupun juga masker medis. Beberapa fakta yang disampaikan oleh Bill Carroll ini juga menyebutkan bahwa masker kain atau masker medis aman untuk pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida saat digunakan oleh masyarakat. Kemudian juga sebelum tubuh keracunan karbon dioksida akan ada sinyal pelindungan diri yang akan diberikan berupa tidak sadarkan diri atau yang kita kenal sebagai pingsan sebagai salah satu cara menuntut seseorang untuk bernafas secara normal. Jadi bila dikatakan menggunakan masker terlalu lama dan terlalu sering akan menyebabkan kematian adalah klaim yang salah. Kita beralih ke informasi berikutnya masih juga terkait masker. Kali ini beredar informasi bahwa menggunakan masker dengan suhu panas masker dapat membuat penderita maksud kami hipotiroid positif COVID-19. Di sini ada sebuah poster yang diunggah di media sosial Facebook lagi yang mengatakan suhu panas dan juga karbon dioksida selama kita memakai masker akan menyebabkan rapid dan PCR ini bisa positif bagi penderita hipotiroid. Dan ini juga ada tulisannya yang mengatakan bahwa hati-hati ketangkap alat. Maksudnya alat yang diunggah di sini adalah alat untuk mengecek COVID-19 seperti PCR atau rapid test. Tapi benarkah bahwa penderita hipotiroid bisa positif COVID-19 karena menggunakan masker akibat dari adanya suhu panas dan juga karbon dioksida? Kita lagi cek faktanya, ternyata fakta yang sudah kami kumpulkan dari laman Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di sini disebutkan bahwa hipotiroid itu kondisi kurangnya hormon tiroid di dalam tubuh karena beberapa faktor seperti keradangan, infeksi, autoimun, dan kekurangan yodium. Jika tidak ada hubungannya dengan suhu panas dan karbon dioksida pada masker bisa bikin COVID-19. Tidak ada hubungannya sama sekali. Beberapa fakta yang sudah kami kumpulkan juga menjelaskan bahwa rapid test ini untuk mendeteksi antibodi spesifik virus. Tidak ada hubungannya dengan karbon dioksida. Kemudian PCR yang jelas-jelas mendeteksi urutan gen virus SARS-CoV-19 yang kedua ini. Jadi tidak ada hubungannya dan tidak akan terganggu dengan karbon dioksida seperti yang dimaksud dalam klaim sebelumnya. Kemudian kita lihat juga ada fakta berikutnya bahwa masker hanya bisa menangkap droplet dengan ukuran 10 nanomolar ke atas, sedangkan karbon dioksida dan juga oksigen ini ukurannya sangat kecil, yaitu hanya sekitar 0,03 nanomolar. Sehingga pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida saat menggunakan masker, ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa sangat memungkinkan saat kita menggunakan masker medis maupun juga masker kain. Masih juga terkait hoax yang beredar di saat pandemi COVID-19, kali ini informasi hoax yang beredar adalah terkait vaksin. Informasi berikutnya ini adalah yang di-share di media sosial Facebook yang mengatakan bahwa harga vaksin Sinovac di Indonesia 1000% lebih mahal daripada Brazil. Di sini juga ada sebuah tangkapan
portal berita online mengatakan harga vaksin China Sinovac di Brazil cuma Rp28.000. Kenapa Indonesia bisa Rp300.000? Tapi benarkah sudah ada harga yang ditentukan oleh pemerintah, baik itu di Brazil maupun Indonesia terkait harga vaksin Sinovac? Kita perlu cek lagi faktanya, dan ternyata berdasarkan hasil cek fakta yang sudah kami kumpulkan dari sumber-sumber terpercaya. Di sini dikatakan oleh Direktur Utama Bio Farma, Honesty Basir, ini mengatakan bahwa kami berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah menghadirkan vaksin COVID-19 $1,96 per dosis di Brazil itu juga tidak tepat. Sebab pengirimannya saja di tiap dosisnya ini membutuhkan biaya $2 atau sekitar Rp29.529 per dosisnya. Klaim ini sudah dikatakan atau telah dikonfirmasi langsung kepada Sinovac di China dan juga menjelaskan bahwa tidak mungkin jika harganya hanya Rp28.000 karena untuk pengirimannya saja sudah melebihi angka tersebut. Kemudian ada beberapa faktor sebenarnya penentu dari harga vaksin di suatu negara. Di antaranya adalah vaksin ialah tergantung pada investasi pada studi klinis fase ketiga, terutama dalam uji efikasi dalam skala besar. Skema pemberian harga vaksin tidak bisa disamakan dari setiap negara. Jadi adanya klaim yang menyebutkan bahwa harga vaksin di Brazil jauh lebih murah dibanding di Indonesia adalah klaim yang salah. Dan masih berkaitan dengan vaksin COVID-19, kali ini beredar kabar juga di media sosial yang menyebutkan bahwa guru dan dosen ini ternyata dijadikan kelinci percobaan untuk vaksin COVID-19 di Indonesia. Klaim ini disebarkan oleh pengguna media sosial Facebook lagi yang kemudian menangkap tangkapan layar dari sebuah berita portal online. Di sini digarisbawahi atau dilingkari, Perpres disiapkan. Guru dan dosen bakal masuk kelompok pertama yang disuntik vaksin COVID-19 di Indonesia. Nah, tapi apakah benar bahwa vaksin COVID-19 di Indonesia ini memberikan kelinci percobaannya adalah guru dan dosen? Ingat, kita harus cek dulu faktanya sebelum mempercayai berita ini. Kita lihat, kami sudah mengumpulkan data-datanya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui laman cek faktanya mereka yang mengatakan bahwa di sini ada juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adi Sasmito yang mengatakan bahwa pada prinsipnya untuk pengawasan pengadaan vaksin selama ini dilakukan oleh Badan POM. Kita betul-betul memastikan bahwa Badan POM melakukan evaluasi terhadap protokol uji klinik. Jika dikatakan bahwa ada uji yang harus menyuntikkan vaksin kepada orang-orang tertentu atau masyarakat karena sebagai kelinci percobaan, ini salah karena sudah diawasi oleh Badan POM dan tidak mungkin hanya coba-coba ini harus melalui faktor-faktor keamanan yang sudah diawasi atau sesuai dengan standar prosedurnya. Kemudian jika kita cari tahu sebenarnya siapa saja kelompok prioritas penerima vaksin, ini sudah ada datanya. Ternyata yang pertama kali akan menerima vaksin adalah para medis, kemudian TNI, Polri, aparat hukum, dan pelayanan publik. Kemudian kelompok kedua yang menjadi prioritas adalah masyarakat, tokoh agama, daerah, kecamatan, RT, RW. Kemudian yang ketiga, tenaga pendidik, mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Jadi sehingga guru dan juga pengajar atau dosen masuk ke prioritas ketiga. Kemudian keempat ada aparatur pemerintah pusat, daerah, serta anggota legislatif. Kelima peserta BPJS penerima bantuan iuran dan juga masyarakat yang berusia 19 sampai 59 tahun. Nanti pada saat tahap pertama penyuntikan vaksin ini sudah dipersiapkan oleh pemerintah atau pada tahun 2021 mendatang di awal tahun, pemerintah ini akan mempersiapkan 135 juta orang yang akan menerima vaksin. Kemudian untuk anggarannya sendiri sudah disiapkan dan vaksin yang dibutuhkan nanti untuk memberikan kepada masyarakat yang membutuhkan adalah sekitar 270 juta di fase pertama. Demikian kumpulan hoax yang sudah kami cek faktanya dalam pekan ini, kami kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Livia Ramadanti atas berbagai fakta yang telah disampaikan.